Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pembelajaran Microsoft Excel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggunaan rumus sum, average, maksimum, dan minimum, di mana itu digunakan untuk mencari jumlah keseluruhan, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan juga nilai minimum. Berikut ini saya sudah punya contoh daftar data karyawan PT Maju Terus Pantang Mundur, terdiri dari nama pegawai, jabatan, jam kerja, gaji per jam, dan juga gaji total. Nanti kita akan menghitung gaji total, jumlah, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan juga nilai minimum. Untuk mencari gaji total, maka kita akan menggunakan rumus jam kerja dikali dengan gaji per jam. Maka kita akan cari, kita ketik sama dengan, kita klik jam kerja, ketik tanda kali pada keyboard, baru kita klik lagi gaji per jam. Setelah seperti ini tinggal kita tekan enter, maka nilainya akan keluar secara otomatis. Jika kita klik, maka pada formula bar akan tampil rumus yang sudah kita gunakan, jadi tidak mengerjakannya secara manual. Untuk mencari nomor 2 sampai dengan nomor 9, kita nggak usah lagi masukkan rumus, cukup kita klik yang sudah kita cari tadi, yang sudah ada rumusnya. Maka kita letakkan kursor di sudut bawah sampai kursor kita berubah menjadi tanda panah hitam. Kita klik mouse kita dan tahan. Kita search sampai ke bawah ke bagian yang ingin kita cari gaji totalnya. Pada hal ini ada di F sampai dengan F14. Setelah selesai di rank seperti ini, boleh kita lepaskan, maka nilainya akan keluar secara otomatis. Nah, ini. Jadi jika teman-teman mengklik, maka semuanya akan mempunyai rumus masing-masing. Bisa dilihat pada formula barnya. Ya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah jam kerja, gaji per jam, dan juga gaji total. Kita akan menjumlahkan semuanya. Ya, kita menggunakan rumus sum untuk mencari jumlah. Kita boleh menggunakan secara manual dengan mengetik tanda sama dengan, kita ketik sum, buka kurung, kita search jam kerja dari nomor 1 sampai dengan nomor 9, berarti di D6 sampai dengan D14. Setelah kita search seperti ini, boleh kita ketik tutup kurung, baru kita tekan enter, maka hasilnya akan keluar. Untuk selanjutnya gaji per jam tinggal kita letakkan sama untuk seperti gaji total tadi, kita letakkan kursornya di sudut bawah sampai kursor berubah menjadi tanda panah warna hitam, terus kita tekan mouse-nya, kita tarik ke samping karena kita ingin mencari gaji per jam. Setelah itu kita tinggal lepaskan, maka hasilnya akan keluar. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus yang ada pada menu home di toolbar editing. Di sini kita tinggal mengklik tanda sum karena kita ingin menjumlahkan, mencari jumlah. Saat kita klik, maka dia akan langsung mengereng yang ingin nilai yang ada di atasnya yang ingin kita jumlahkan, ya. Dalam hal ini ada di F6 sampai dengan F14. Jika sudah tereng semua dan yakin bahwa data ini yang ingin kita jumlahkan, baru kita tekan enter, maka hasilnya akan keluar. Jadi ada dua versi, bisa kita menggunakan keyboard dan juga bisa menggunakan rumus yang ada di menu home pada toolbar editing, ya. Berikutnya kita akan mencari nilai rata-rata, sama bisa menggunakan keyboard, berarti kita ketik sama dengan, kita ketik average atau average, buka kurung, kita search yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Ya, setelah selesai tutup kurung dan kita tekan enter, maka hasilnya pun akan keluar. Untuk mencari nilai rata-rata gaji per jam, tinggal kita taruhkan mouse kita, kursor kita pada sudut bawah, kita tekan dan kita letakkan, maka hasilnya pun akan keluar. Atau kita menggunakan rumus yang ada pada menu home di toolbar editing, tinggal kita klik average, maka dia akan mengereng data yang ada di atasnya. Jadi sebelum kita meng-enter, ya, untuk memperoleh hasil, silakan teman-teman cek dulu apa benar data yang di-rank itu yang kita ingin mencari nilai rata-ratanya.
Ternyata yang di ranknya termasuk juga jumlah, sedangkan jumlah tidak akan kita lakukan untuk pencarian nilai rata-rata. Maka boleh kita rank dari awal, berarti di F6 di search sampai dengan F14 ya. Jadi jumlah yang ini tidak termasuk untuk mencari nilai rata-rata. Setelah selesai baru kita tekan enter, maka nilainya pun akan keluar. Selanjutnya untuk mencari nilai minimum sama bisa menggunakan keyboard. Kita ketik sama dengan maksimum ya. Buka kurung, kita search yang ingin kita cari nilai maksimumnya ya, berarti data 1, nomor 1 sampai data nomor 9. Setelah selesai tutup kurung dan kita enter. Ya, sama tinggal kita letakkan kursornya di sudut bawah, kita tarik sampai hasilnya pun keluar. Atau menggunakan rumus yang ada pada menu home, kita cari untuk maksimal berarti max. Sekali lagi kita perhatikan ya yang di rank apakah sesuai, kalau tidak tinggal kita klik ulang. Ya, baru kita enter. Minimum sama, kita ketik sama dengan ketik min dalam buka kurung, kita search yang ingin kita cari nilai minimumnya. Setelah selesai baru kita tutup kurung dan enter ya. Selebihnya boleh kita menggunakan rumus yang ada pada menu home. Kita ketik klik min, nanti dia akan mengereng data yang ada di atas karena bukan semuanya, karena tidak dengan jumlah rata-rata, jumlah dan nilai maksimum, maka kita rubah, kita klik dulu baru kita search sampai ke data yang kita perlukan untuk mencari nilai minimum, baru kita tekan enter, maka hasilnya pun akan keluar. Yang untuk wajib total boleh kita letakkan kursor kita di sudut bawah, baru kita search ke samping, maka hasilnya pun akan keluar secara otomatis. Jadi bisa teman-teman lihat ya hasilnya bahwa penggunaan rumus sum, average, maksimum dan minimum bisa teman-teman lakukan dengan dua versi, baik menggunakan keyboard diketik atau menggunakan rumus yang sudah tersedia di menu home bagian editing ya. Kalau yang ada bagian keuangan seperti ini, seperti gaji per jam dan gaji total, untuk pemberian tanda titik pemisah satuan jangan dilakukan secara manual. Bisa teman-teman menggunakan instruksi yang ada di Excel. Jadi jika ingin memberi tanda rupiah, tanda titik, kita tinggal memblok datanya. Setelah selesai di blok, kita lihat di menu home pada toolbar number ini ada general. Boleh kita klik buttonnya, kita cari accounting. Setelah itu dia akan langsung membentuk rupiahnya ya. Jika dia secara manualnya juga bisa kita dengan mengklik kanan ya, kita ulang, kita blok data kita klik kanan pada keyboard pada mouse, kita pilih format cell, cari alignment pada number, kita cari accounting. Di sini desimalnya sudah kita nolkan, jika belum nol kalau ada tanda 2 atau 3 ya bisa kalian nolkan karena ini merupakan tanda di belakang koma, jadi bisa kita nolkan supaya tidak bingung ya. Kalau sudah ada rupiahnya tinggal diokekan, kalau belum boleh teman-teman cari di pilihan simbol itu rupiah Indonesia ya. Jangan sampai salah, berarti yang kita cari adalah rupiah Indonesia. Kita lihat di sini ada rupiah Inggris. Nah, di sini ada rupiah Indonesia. Tinggal diklik, baru kita tekan tombol OK. Maka dia akan keluar rupiahnya secara otomatis dan juga tanda titik untuk pemisah satuan, ribuan, puluhan, bahkan ratusan ribu. Nah, jadi jika dikerjakan secara manual, maka hasil ini nanti tidak akan bisa teman-teman dapatkan, maka hasilnya akan value. Atau kalau seandainya kotaknya kecilan, jangan sampai teman-teman bingung, seandainya nanti dia keluar seperti ini ada tanda hashtag ya, itu bukan salah, tapi itu bertanda kalau data kalian itu banyak sehingga kolomnya kekecilan. Jadi boleh kalian geser kolomnya
supaya sampai datanya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sana bisa kalian otak-atik rumusnya ya untuk mencari jumlah menggunakan sum. Bisa kalian lihat di formula barnya ini untuk mencari nilai rata-rata menggunakan average, untuk mencari nilai maksimum menggunakan max, dan untuk mencari nilai minimum menggunakan min ya. Jadi cukup cari satu, selebihnya tinggal kita tarik menggunakan mouse. Jadi Excel itu mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita untuk dalam pembahasan menggunakan rumus sum, rumus average, rumus maksimum, dan juga minimum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.